Oke, teman-teman semuanya, ini udah jam 13.30, tapi kita tunggu teman-teman yang lain lagi ya. Mungkin 5 sampai 10 menit ke depan kita tunggu dulu, baru kita mulai.
Oke, ini kita udah tunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Udah sekitar ada 23 orang juga yang udah masuk. Jadi mungkin akan kita mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk yang udah eh, sempetin untuk bergabung di study jam pertama dari web development. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu study jam ini dari awal hingga selesai. Dan sebelumnya saya akan membacakan urutan kegiatan yang akan berlangsung selama study jam ini. Pertama ada pembukaan, kedua ada pretest, ketiga ada penyampaian materi oleh pembicara kita, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima praktek, yang keenam sesi tanya jawab lagi, yang ketujuh post test, dan yang kedelapan dokumentasi dan penutup. Oke, kita akan langsung mulai aja. Oh ya, mungkin teman-teman di sini belum kenal ya sama pengurus dari divisi web development. Atau ada yang udah kenal nih? Mungkin bisa angkat tangan yang udah kenal. Oke, ada satu. Ah, masih dikit ya. Oke, berarti mungkin kita uh, perkenalan singkat aja. Oke, di sini ada Ketua Divisi Web Development yaitu Alvalen Syafel Bill Nazra yang juga akan menjadi pembicara kita pada study jam pertama ini. Kemudian ada Ahmad Reza Adrian, salah satu anggota tim yang akan menjadi fasilitator di study jam ini juga. Dan juga ada saya, Azari Aditya Krisna Mulyono, yang juga salah satu anggota tim Divisi Web Development GDGOC Universitas Negeri Malang. Oke, seperti yang telah disampaikan di susunan acara tadi, kita akan ada pretest setelah ini. Tapi teman-teman nggak perlu takut di sini ya, karena hasil pretest ini tuh nggak mempengaruhi nilai apapun. Jadi teman-teman ngerjanya sendiri aja, santai aja, nggak perlu sampai yang nyontek, buka ChatGPT atau apa itu nggak perlu. Jadi santai aja pokoknya. Dan di sini juga nanti ada hadiahnya. Ya, ada hadiahnya. Di pretest ada hadiahnya, dan juga nanti di post-test itu akan ada hadiahnya. Tapi nominalnya rahasia dulu nih. Yang penting, yang pasti ada hadiahnya, oke? Oke, mungkin abis ini akan aku share linknya sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, udah kelihatan ya. Mungkin teman-teman bisa masuk dulu. Terus nanti kalau udah siap, baru kita akan mulai pretestnya. Yang paling tinggi nanti katanya dapat 1 Bitcoin dari ketua web Alvalen. Sebentar, sebentar. Ini soalnya nggak ini kok, nggak yang susah banget. Jadi ya sekitarnya mungkin estimasi waktu kita uh, 10 menit atau 5 menit cukup lah ya. Soalnya paling cuma 50 sih, nggak banyak. Santai aja. Mungkin ada beberapa yang masuk. Udah ada 15 peserta. Nanti kalian jangan lupa screenshot ini ya, screenshot nilai kalian kalau udah selesai. Hasilnya kalian tuh kalian
screenshot aja. Oke, udah masuk semua. Wah, ini mie ayam siapa ini? Namanya kalau bisa pakai nama kalian aja ya. Biar nanti kasih hadiahnya juga gampang. Udah 19 peserta, oke. Udah 19 peserta. Ada yang belum masuk atau udah masuk semua ini? Yang belum bisa masuk bisa angkat tangan atau chat aja di kolom chat biar kita bisa tunggu. Udah ada 21 peserta, oke. Waduh, Timothy Ronald ikut juga nih, kayaknya udah banyak BTC-nya nih. Udah semua kah? Yang belum bisa angkat tangan. Udah semua ya berarti ya? Oke, akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Oke, di sini udah ada Muhammad Sofyan, posisi pertama. Ayo, ayo, yang lain, yang lain. Ini sampai jam 13.50 bisa lah ya, selesai.
Ayo, ayo, peringkat pertama masih dipimpin oleh Muhammad Sofyan. Oke, di sini ada Van yang mulai mengejar. Ayo, ayo. Ini John Doe siapa nih John Doe? Tommy akunnya ada dua. Oke, Van sekarang di peringkat pertama. Boleh, boleh. Ayo, apakah ada lagi yang mau? 1 menit lagi. Segera, segera. 1 menit lagi kita akan selesai. Ayo, 1 menit lagi. Gimana, udah selesai semua? Gimana, gimana, sudah? 13:51 ya. Akan kita akhiri langsung. Oke, akan kita akhiri dalam 5,
4, 3, 2, 1. Oke. Oke, di peringkat pertama ada Van, peringkat kedua ada Muhammad Sofyan, dan peringkat ketiga ada Afan Zaki. Jangan lupa di-screenshot ya hasil ini kalian tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi untuk penyampaian materi oleh pembicara kita. Kepada yang bertugas, waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya, Mas Moderator. Oke, ini udah pada siap ngoding nggak nih? Riak dong kalau udah siap. Waduh, udah pada semangat ini ya. Oke. Langsung saja kita mulai kalau gitu, guys. Nah, dulu ya. Ya, M. Sofyan ada apa ya? Atau aku pencet ini? Sepertinya aku pencet ya. Oke, kita lanjut saja, guys. Oke, sebelumnya selamat datang teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari pertama, sesi pertama study jam dari web development. Nah, untuk study jam ini tuh kita sebenarnya punya tema besar, teman-teman. Nah, tema besar kita itu adalah build your first portfolio from HTML basic to serverless deployment. Mungkin kalian nggak paham ya, apa sih HTML, apa Anda? Itu serverless juga apaan? Mungkin kalian nggak tahu apa itu sih maksudnya. Mungkin banyak dari kalian yang juga baru pertama kali ngoding atau bahkan nggak pernah ngoding sama sekali. Tenang aja, karena study jam kali ini itu adalah sangat pemula friendly banget kok. Meskipun kalian nggak tahu apa itu ngoding, kalian nanti pasti bisa bikin website portfolio. Jadi sedikit spoiler ya, output dari study jam ini nantinya itu adalah website portfolio, teman-teman. Nah, mungkin sebelum terjun lebih lanjut ke website portfolio, kenapa sih harus website portfolio? Mungkin saya kenalan dulu, karena mungkin masih banyak yang nggak tahu siapa sih saya. Nah, mungkin kenalkan, nama saya Alvalen Savel Bilyunazra, bisa dipanggil Valen atau terserah kalian, bebas. Nah, mungkin yang pengen tahu lebih lanjut tentang saya bisa search aja di Google, kalian cari Alvalens gitu, nah nanti muncul website portofolio saya. Nah, itu salah satu kegunaannya website portofolio, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, apa sih website itu? Kalian udah pada tahu nggak? Mungkin kalian pernah dengar istilah, browsing the internet without website is like driving a car without a wheels. Nah, jadi sepenting itu dalam dunia digital ini sekarang website, teman-teman. Nah, secara sederhana, sebenarnya website itu adalah kumpulan halaman web atau web pages yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan lain sebagainya. Nah, jadi website itu kan tadi kumpulan halaman web yang terhubung. Jadi sebenarnya apa halaman web kalau gitu? Ya, halaman web itu adalah suatu struktur dokumen yang kebanyakan adalah berformat HTML atau HTML tadi, yang itu ada di dalam suatu server, teman-teman. Nah, mungkin kalian lebih bingung lagi, apa server, apa HTML? Nah, pelan-pelan, teman-teman. Tenang aja, nanti kalian bakal paham, Bu. Nah, jadi untuk website sendiri itu kan banyak banget tuh jenisnya. Ada portofolio yang seperti yang saya sebutin tadi, atau blog, atau e-commerce, atau komunitas, atau sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau X, dan lain sebagainya. Nah, kalian ini pasti sudah sangat familiar banget tentang website ini. Bahkan kan kita sekarang pakai salah satu platform website, mungkin yang pakai handphone kan pakai Google Meet dari email ya, tapi yang pakai laptop kan mungkin kalian pakai Gmeet via browser kan. Nah, ini adalah salah satu website juga, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 3 pilar dari website, teman-teman. Jadi ada yang namanya HTML, ada yang namanya JavaScript, ada yang namanya CSS. Nah, ini memiliki perannya masing-masing,
masing-masing, teman-teman. Jadi kalau nggak ada salah satu pilarnya bisa roboh ini, seperti yang digambarin di sini ya. Nah, jadi HTML sendiri atau HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Ini adalah website itu dan lain sebagainya gitu. Jadi penting banget HTML ini pondasi utama dari suatu website. Nah, selanjutnya yang biru CSS. CSS itu kepanjangannya Cascading Style Sheet, teman-teman. Nah, CSS sendiri ini untuk mempercantik suatu halaman website. Jadi berfungsi sebagai kayak make up atau dekorasi website gitu. Kalau HTML kan tadi cuma fondasi utamanya. Nah, CSS ini kan kayak kalian ngecat bangunan gitu, itu CSS-nya. Biar suatu website itu makin bagus, makin cantik, itu bisa kalian styling dengan CSS. Nah, selanjutnya adalah bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kalau JavaScript ini bisa dibilang adalah otak dari suatu website yang bikin websitenya itu jadi interaktif. Misalnya, kalian kan ada tombol misalnya di suatu website. Terus ketika diklik, dia muncul pop-up atau ngirim pesan atau ngirim form sesuatu. Nah, itu biasanya dibuat menggunakan JavaScript, teman-teman. Nah, mungkin kalian bisa bayangin ya, kalau biasanya di internet itu kan banyak banget website-website, mungkin website seperti Tokopedia atau Shopee itu kan kelihatannya kompleks banget gitu, banyak sekali halamannya, fungsinya, diklik ini keluar itu. Nah, itu pasti nggak lepas dari 3 pilar utama ini, teman-teman. Nah, ini adalah gambaran utamanya dari suatu website jika kita analogikan seperti rumah. Jadi HTML itu adalah kerangka atau pondasi rumah. Nah, tanpa HTML kan nggak ada dinding, nggak ada lantai atau atap ya. Intinya rumahnya nggak bisa berdiri lah kalau nggak ada HTML. Nah, CSS itu bisa dibayangkan kayak cat, wallpaper, dekorasi yang bikin rumah itu kelihatan lebih menarik dan juga nyaman. Nah, yang terakhir adalah JavaScript tadi. JavaScript itu bisa diibaratkan kayak listrik dan peralatan elektronik lain, seperti lampu yang bisa menyala atau mesin cuci yang bisa bekerja otomatis di dalam rumah itu, teman-teman. Nah, tanpa salah satu elemen ini, rumah kita kan nggak akan lengkap. Begitu juga dengan website. Mungkin HTML bisa berdiri sendiri, tapi hasilnya ya pasti polos dan boring banget. Karena kan siapa juga yang mau bangun rumah cuma pondasinya doang, nggak dicat, nggak dikasih interior kan nggak mungkin gitu ya. Nah, analogi selanjutnya ini adalah sebagai manusia. Kalau tadi kan analoginya sebagai rumah, nah sekarang sebagai manusia. Jadi HTML itu bisa diibaratkan sebagai skeleton dari manusia atau kerangka tulang yang membentuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya manusia nggak ada tulangnya kan, wah nggak bisa disebut manusia dong. Jadi bisa jadi mencair itu manusianya. Nggak ada strukturnya, nggak berdiri kokoh, bisa dibilang gitu, teman-teman. Nah, kalau CSS ini berarti kan yang nge-wrapping kerangkanya tadi itu, berarti kan kayak kulit, rambut, dan pakaian yang bisa membuat kalian itu jadi tampil lebih menarik gitu, nggak polosan. Nah, kalau JavaScript sama seperti analogi tadi itu adalah otak yang mengontrol semua gerakan, pikiran, dan semua kegiatan yang ada di tubuh kita, teman-teman. Nah, tanpa CSS kan manusia bakal kelihatan kayak kerangka tuh. Siapa juga yang mau lihat kerangka berjalan kan? Tanpa JavaScript kita juga cuma berdiri, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa berpikir, nggak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, jadi memang sepenting itu 3 pilar ini dalam suatu website, teman-teman. Nah, tapi di sesi kali ini kita nggak akan bahas ketiganya. Kita akan fokus pada satu aja, yaitu HTML. Jadi sebenarnya apa sih HTML itu, teman-teman? Nah, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk mendesain struktur halaman website. Nah, penting banget dicatat, HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, teman-teman. HTML itu hanya bertugas untuk memberikan struktur seperti heading, paragraf, gambar, dan lain-lain. Nah, kalau kalian pernah dengar dengan istilah markup, itu artinya kita memberikan tanda atau penanda pada konten agar browser tahu bagaimana cara menampilkan sesuatu. Jadi barat kita itu cuma memberikan instruksi aja, tampilkan ini, tampilkan itu pada suatu website. Jadi bukan bahasa pemrograman ya, teman-teman. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya, kalau ada di forum coding atau pemrograman, terus kalian bilang, wah aku habis belajar bahasa pemrograman HTML lah. Mungkin kalian digebukin satu forum itu, teman-teman. Jadi hati-hati ya.
Nah, ini adalah salah satu contoh dari struktur HTML. HTML itu memiliki struktur yang namanya teks, teman-teman. Jadi yang bisa kalian lihat seperti P, H1, A, UL ini namanya teks. Dan mungkin di teksnya sendiri itu terbagi menjadi dua, utamanya adalah pair text dan juga unpair text. Singkatnya ya, kalau pair text itu ada penutupnya, ada bungkusnya lah. Nah, kalau unpair text itu berdiri sendiri, nggak ada bungkusnya. Kalau ini kan ada dua, ada pasangannya P sama P, terus ini cuma IMG aja, nggak ada pasangannya. Nah, bedanya itu teman-teman. Sebenarnya banyak banget teks di HTML ini, tapi ya nggak mungkin lah kita menghafal semuanya teman-teman. Nah, beberapa teks dasar di HTML itu ada seperti tag HTML, tag head, dan juga tag body. Ini biasanya tag-tag yang menyusun struktural dari dokumen HTML. Jadi ini memang nggak punya fungsi secara tampilan, itu memang nggak ada, nggak muncul, tapi ini fungsinya itu secara semantik teman-teman. Jadi ketika kalian membangun suatu website itu pasti ada strukturnya. Jadi harus mengikuti seperti best practice dan lain sebagainya agar sesuai dan tidak menimbulkan bug pada akhirnya nanti teman-teman. Nah, untuk struktur dasar HTML sendiri itu biasanya ada doctype declaration yang menyatakan kalau HTML itu menggunakan versi HTML modern, dan juga HTML tag yang seperti pada nomor 1 ini itu adalah pembungkus utama untuk dokumen HTML. Jadi itu adalah yang berada di paling luar, elemen paling luar yang ada di HTML. Semua HTML tag nantinya itu pasti akan ada di dalam tag HTML ini. Kayak body, head itu pasti ada di dalam sini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah head. Head itu biasanya berisi metadata, kayak judul websitenya, terus link CSS, atau informasi lainnya. Nah, untuk body ini berisi semua konten yang bakal terlihat oleh pengguna, kayak gambar, tombol, dan lain sebagainya. Pokoknya semua konten pasti akan isinya ada pada body, teman-teman. Nah, tag-tag lain itu seperti H1 sampai H6 itu untuk membuat judul maupun subjudul. Jadi mendeklarasikan suatu judul pada website itu pakai H1. Untuk paragraf itu pakai P, tag P untuk teks biasa atau paragraf tadi. Image itu pakai tag IMG, link atau hyperlink itu pakai tag E atau anchor, dan juga list pakai UL atau OL, unordered list ya. Mungkin tadi kalian lihat ya di pretest ada UL OL itu, waduh apa itu, nggak tahu, nggak paham. Nah, mungkin nanti kalian akan bisa lebih memahami maksud dari semua ini. Nah, ini mungkin hanya contoh 1% dari tag HTML. Masih banyak lagi di luar sana tag-tag yang mungkin seiring berjalannya waktu juga terus akan bertambah. Nah, secara garis besar tag HTML itu memiliki struktur seperti ini, teman-teman. Jadi ada yang namanya tag name, attribute value, start tag, dan juga end tag, dan lain sebagainya. Nah, untuk tag sendiri kan ada dua jenis HTML tag tadi, pair sama unpaired. Nah, kalau ini kan contoh yang pair, yang ada tutupnya. Berarti ada start tag sama end tag, yaitu H1 sama /H1 ini, teman-teman. Nah, yang ada di dalam ini sebelum tanda lebih besar ini itu yang dinamakan atribut. Jadi semua hal yang ada di dalam sini itu namanya atribut. Berarti kan bisa dibilang kalau H1 di sini memiliki atribut class yang memiliki value atau atribut value-nya adalah primary. Itu, teman-teman. Nah, yang ada di antara HTML tag tadi, di antara start tag dan juga end tag itu namanya affected content, ya, atau istilah mudahnya konten yang akan kena efeknya dari tag HTML ini sendiri, gitu tuh. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi HTML full dengan formatting struktur dasar. Seperti yang kalian lihat kan ada deklarasi doctype HTML yang menyatakan bahwa file ini adalah dokumen dengan tipe data HTML. Terus ada wrapper HTML tag yang di paling luar, dan juga head, body, dan beberapa konten di dalamnya. Nah, itu akan menampilkan halaman sederhana seperti ini. Nah, kok cuma gitu bang? Kan website biasanya itu bagus, ada stylenya kompleks gitu. Nah, ini kan baru kerangkanya aja teman-teman. Nanti kalian juga pasti bisa bikin website yang lebih kompleks. Tapi kita harus belajar dari fundamentalnya dulu. Nah, mungkin untuk teorinya itu dulu teman-teman. Sebelum kita terjun lebih jauh ke praktek, mungkin ada pertanyaan dari kalian, saya kembalikan ke moderator. Oke, gimana nih teman-teman? Dari penyampaian materi tadi, pada paham semua kan dari penjelasannya udah dikasih?
Nah, sekarang ini akan dibuka sesi tanya jawab terkait materi yang udah disampaikan tadi. Jadi, yang mau bertanya silahkan angkat tangan dulu, kemudian setelah diizinkan bertanya baru akan bertanya. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya? Oke, terus Tinantia mau bertanya, silahkan. Halo Kak, penjelasannya keren banget, mudah dipahami. Tadi kan ada di slide waktu bahas tag untuk bikin apa ya HTML-nya. Terus di mention juga kalau tag-nya nggak benar berarti bakal kena bug. Contoh bug-nya tuh gimana? Oke, baik. Mungkin dari Saudara Alvalem bisa menjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Wah, berarti ini tandanya ini menyimak materinya ini. Nah, yang lain gimana nih? Nyimak juga nggak? Nah, untuk bug sendiri, tag HTML itu kan biasanya kebanyakan bug-nya itu ada pada starting tag maupun closing tag. Bentar, kita kembali ke slide ini dulu. Nah, jadi kan ada tag penutup dan juga tag pembuka kan. Kalau biasanya kita tuh lupa, kita membuka HTML yang pair text kayak gini, tapi kita nggak masang penutupnya. Slash H1 misalnya nggak kita masukin nih. Misalnya ini ya, H1 di sini, ini nggak kita masukin, lupa kita masukin. Nah, apa yang terjadi? Biasanya semua konten yang ada di bawah H1 itu akan ngefek atau kena efeknya si H1 ini. Jadi kan kalau di contoh di kanan ini bisa kalian lihat kan H1 kan gede gini kan namanya heading kan. Nah kalau kita nggak tutup H1 maka dia akan ngefek ke bawahnya semua. Konten itu akan kena efek dari H1 ini. Jadi P yang harusnya kecil itu bakal ikutan jadi H1 dan gitu teman-teman. Nah itu kalau kita pakai HTML native. Tapi nanti kalau kita pakai suatu framework terus kita pakai linter itu kalau ada bug atau error pasti kita diingetin sama compilernya. Tapi memang kalau di HTML native kayak gini tuh ya harus teliti karena nggak ada yang ngingetin di mana sih errornya. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan tag ini, terutama dalam closing dan juga opening tag gitu teman-teman. Oke, terima kasih jawabannya Kak Malen. Gimana Kak? Terus apa sudah? Oke, mungkin selanjutnya dari Muhammad Sofyan ada pertanyaan, silahkan. Oke, silahkan. Untuk tabel itu apa termasuk juga di HTML, Kak? Oke, terima kasih. Silahkan, Saudara Fani. Oke, HTML itu termasuk ya. Bahkan hampir semua website itu pasti punya tabel kan ya. Ya entah itu tabel list buat apa gitu, tapi pasti punya, masuk kok. Jadi tabel nanti memang di slide ini nggak kita bahas, karena sebenarnya struktur tabel itu cukup kompleks ya. Nanti kita habis ini, setelah sesi tanya jawab ini akan kita bahas tabel. Oke, terima kasih. Gimana Saudara Sofyan? Apa sudah cukup? Gimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung aja masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu, yaitu praktek. Kepada yang bertugas, waktunya dipersilahkan. Oke, kita lanjutkan ke praktek. Kita tutup dulu untuk PowerPoint-nya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa hal yang harus kalian install terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa ngikutin ini ya. Bakal aku kirim dulu modulnya. Nah, kalian buka yang pre-required yang bawah ini. Ntar saya kirim juga di grup WA. Nah, yang belum menyalakan laptop pastikan laptopnya dinyalakan ya, teman-teman, biar gampang. Misalnya yang pakai HP gimana, Bang? Ya, ini kalau yang saya buat ini untuk laptop atau desktop ya. Kalau yang pakai HP mungkin kalian bisa pakai kode editor yang ada di HP, misalnya Acode atau lain sebagainya.
Nah, tapi yang akan saya contohkan di sini adalah yang menggunakan laptop ya, atau desktop. Nah, oke, kita buka. Nah, kalau kalian ngoding itu kalian perlu yang namanya code editor atau IDE, Integrated Development Environment atau code editor. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah Visual Studio Code yang merupakan code editor. Nah, kalian bisa baca apa itu VS Code dan fungsinya di halaman websitenya atau di sini juga bisa. Nah, untuk download VS Code sendiri ini kalian tinggal klik aja link yang ada di modul. Klik ini. Terus kalian sesuaikan sistem operasi kalian. Kalau Windows ya pilih yang Windows, kalau MacBook ya pilih yang MacBook. Lalu langsung aja tekan download ini. Nah, nanti akan langsung terdownload untuk VS Code-nya sendiri. Nah, karena saya sudah download, ya nggak saya download lagi ya. Nah, untuk proses instalasinya harusnya gampang ya teman-teman. Harus tinggal kalian klik next aja. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa lihat referensi yang sudah saya siapkan di sini. Nah, jadi kan udah kalian download nih, kalian klik installernya, kalian install, bla bla bla, accept dan lain-lain. Nah, yang perlu digarisbawahi, ini kalian harus centang ya teman-teman. Add to pad, ini kalian centang. Register as code editor juga centang. Pokoknya yang di bawah, yang other ini kalau bisa kalian centang semua, karena ini nanti bakal mempermudah kita dalam development. Jadi kalau udah kalian centang, kan nggak harus otak-atik setting lagi buat ngelihat ini gimana, ini gimana. Jadi langsung aja kalian centang di sini. Nah, selanjutnya bakal muncul lokasi installnya dan lain sebagainya, terus proses install. Nah, kalau udah kayak gini dan bisa dibuka seperti tampilan ini, berarti udah berhasil. VS Code kalian udah terinstall, teman-teman. Nah, kurang lebih itu instalasi dari VS Code-nya. Nah, selanjutnya itu ada lagi. Kalau kalian udah install VS Code-nya, ada yang namanya ekstensi. Atau bisa dibilang add-ons lah. Jadi VS Code itu code editor karena dia itu ringan dan nggak punya fungsionalitas yang ada pada IDE, teman-teman. Kalau IDE itu biasanya lebih kompleks. Kita tinggal install, terus semuanya tersedia di situ. Nggak perlu download lagi, itu namanya IDE. Tapi IDE biasanya berat. Oleh karena itu kita pakai code editor karena lebih ringan. Nah, tapi fungsionalitasnya nggak selengkap IDE. Untuk itu, untuk mengkompromi hal itu, kita install yang namanya ekstensi untuk mempermudah kita dalam development. Nah, ekstensi ini kan banyak banget. Nah, kita sesuaikan aja kebutuhan kita, karena kita kan setelah ini cuma mau ngoding HTML aja. Nah, kita sesuaikan beberapa ekstensi yang relevan. Nah, kalau VS Code kalian udah keinstall ya, kalian buka aja. Kalian buka VS Code-nya. Nah, ini tampilan awalnya akan kayak gini. Terus kalian klik ini, yang kotak-kotak kayak puzzle ini, yang ada keterangan extension ini kalian klik. Nah, nanti kalian cari extension yang udah di list di sini. Misalnya HTML, CSS support. Kalian search aja. Nah, jadi kalian install aja. Untuk library extensionnya, dan juga extension lain. Nah, ini beberapa extension yang esensial ya buat web development, teman-teman. Khususnya live server ini. Kalau kalian develop HTML native, itu kalian pasti butuh live server ini biar halamannya itu bisa kalian preview dan ada fitur yang namanya live update. Jadi ketika kalian ngedit kode kalian, itu halamannya otomatis ke-refresh atau ke-update. Nah, kalian lakukan hal yang sama, kalian cari ekstensinya, kalian cari lalu install kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah tampilannya kayak gini berarti udah keinstall. Nah, yang terakhir adalah JavaScript S5. Mungkin ini nggak dipakai sekarang, tapi kalian bisa install juga buat study jam kedepannya biar mempermudah kalian juga. Nah, oke. Setelah VS Code itu sebenarnya ada beberapa lagi seperti Git dan GitHub. Google Chrome kalian pasti udah punya lah ya. Nggak harus Chrome sebenarnya, bisa pakai Edge atau yang lain. Tapi untuk study jam ini saya rekomendasikan pakai Chrome ya, biar sama dan misalnya kalau error itu errornya sama gitu guys. Nah, mungkin itu dulu ya untuk instalasinya. Di sini saya kasih contoh untuk VS Code aja sama beberapa ekstensinya. Untuk Git dan GitHub
dan lain sebagainya nanti bisa kalian install sendiri atau kalian juga bisa nunggu materi selanjutnya yang akan ngejelasin Git dan GitHub gitu teman-teman. Oke, itu untuk instalasi VS Code. Lalu kita lanjutkan di modul yang kedua. Nah, kita masuk ke dalam teori ya teman-teman. Nah, apa itu HTML udah dijelaskan ya tadi. Nah, mungkin langsung aja kita buka VS Code yang udah diinstal. Nah, mungkin kalian bingung di sini loh, kok VS Code-nya hijau yang ini beda kayak yang tadi. Kok ada dua, yang hijau ini apa? Nah, kalian sebenarnya nggak perlu bingung teman-teman, sama aja kok, cuma beda warna. Yang hijau lebih keren, itu aja teman-teman. Nah, rekomendasi saya ya, kalau kalian pertama membuka VS Code, itu kalian sebaiknya siapin folder dulu. Siapin folder untuk nyimpen project kalian. Misalnya saya kasih contoh gini. Contoh. Nah, kalian buka, kalian klik kanan di laptop kalian, nanti ada tulisan Open with VS Code. Kalau yang pad tadi kalian centang, teman-teman. Kalau nggak kalian centang, ya nggak apa-apa. Tetap bisa kok. Cara manualnya kalau nggak pakai ini, itu kalian buka VS Code dulu, terus ini open folder. Nah, lalu kalian buka folder yang udah kalian buat tadi. Ini ya. Nah, nanti bakal ngebuka folder. Kalau kalian bikin file di sini, ada satu lagi cara membuka VS Code yang lebih keren. Kalian buka lewat terminal. Nah, kalian buka terminal di folder itu, terus kalian ketik. Kalau VS Code yang biru itu pakai code aja, code titik, terus nanti terbuka VS Code-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara kerennya kalau pakai terminal. Nah, bisa juga kalau kalian pakai yang hijau itu pakai code insiders namanya. Nah, itu sama juga fungsinya. Ya sebenarnya terserah kalian cara bukanya kayak gimana, yang penting kan isinya nanti gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan awal VS Code, kita hapus dulu filenya ini. Nah, sebelumnya kan nggak ada apa-apa. Nah, tugas pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat file. Sebelum kita mulai ngoding ya, kita harus buat filenya dulu. Kalau nggak ada filenya ya kita ngodingnya gimana dong? Nggak bisa dong. Nah, jadi buat file dengan format .html. Ya kan format yang lain ya, karena ini adalah kode HTML, jadi formatnya harus sama. Nah, caranya gimana sih? Ada beberapa cara untuk membuat file. Kalian klik kanan di Explorer ini, bisa. Bentar, ini bisa dibesarin. Nah, kalian klik kanan di sini, new file, bisa. Atau kalian klik gambar file kecil di sini, atau lewat sini juga bisa, new file. Terserah seenak kalian gimana. Kalau saya biasanya pakai yang di sini ya, helper yang di sini, tinggal klik saja. Terus misalnya kalian buat contoh .html. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, kalau udah dibuat nih file HTML-nya, kalian udah bisa langsung ngoding aja, teman-teman. Misalnya sebagai contoh, biasanya ritual programmer itu bikin gini. Nah, terus kalau udah ngoding elemen HTML gimana? Biar tampil gimana caranya? Nah, itu kita pakai live server, teman-teman. Nah, kalian tekan Ctrl Shift P, terus kalian cari live server. Nah, di sini ada start server ini ya. Bukan yang ini. Yang ini, live server. Tapi gampangnya kalian juga langsung aja lihat di bawah, bar yang bawah ini kan ada tulisan Go Live. Nah, ini juga live server ya, teman-teman. Jadi kalau kalian udah install live server, nanti harusnya otomatis muncul. Nah, kita coba. Kalian klik aja langsung. Nah, ini akan mulai server lokal kita buat nampilin kode HTML ini. Nah, berarti kode tadi yang kita tulis akan langsung tampil di halaman website ini yang udah kita jalanin pakai live server, teman-teman. Nah, jadi hello world tadi muncul sebagai hello world di sini ya. Nah, oke, terus kita lihat lagi modulnya. Nah, ini kita akan menggunakan emot
yang namanya Emmet itu semacam template gitu teman-teman, buat struktur dasar HTML. Kan strukturnya cukup panjang nih, banyak banget HTML, head, meta, dua apa ini, nggak bisa ribet, males ngetik gitu misalnya. Nah itu cara gampangnya kalau kalian pakai VS Code itu tinggal kalian tekan shift dan 1 yang mana akan mengeluarin ini tanda seru ini. Waduh, apa ini tanda seru? Nah kalau ininya helpernya ini nggak muncul, misalnya kayak gini, kalian tekan Ctrl dan Space. Biasanya itu bakal langsung muncul IntelliSense-nya dari VS Code. Nah yang munculin Emmet ini. Nah kalian klik aja yang pertama yang tanda serunya cuma 1. Dan secara ajaib bakal muncul format HTML seperti ini teman-teman. Jadi ini format dasar HTML itu kurang lebih harus mencakup ini ya. Nah konten kalian itu nanti bakal ditulis di dalam body ini. Misalnya kita tetap masukin deh yang itu tadi, hello world, kita masukin di sini. Nah, kita lihat. Tuh, nggak ada yang berubah. Sama aja. Ya, iya. Karena memang ini itu cuma struktur sematik aja dari HTML-nya. Biar tertata rapi dan juga enak dibaca, gitu teman-teman. Tapi ini juga memiliki fungsi-fungsi lain, khususnya di tag head ini. Mungkin di sini saya contohkan untuk tag title ini ya, karena kan ini nggak di body. Pokoknya semua yang tampil di halaman website itu bakal masuk di body. Selain itu berarti nggak akan tampil di dalam website. Nah, tapi untuk title ini dia bakal menentukan nama atau judul dari suatu tab websitenya. Misalnya saya ganti contoh. Tipu. Nah, pas kita lihat. Nah, kalian lihat di browser ini jadi contoh kan. Yang tadi dokumen, ini judulnya ganti contoh. Nah, itu fungsi dari title, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat seperti di website kayak gini, ini title-nya juga ganti sesuai judul. Nah, itu juga berarti mengubah atribut atau konten dari title ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah tag heading dan juga paragraf. Tag heading itu ada beberapa jenis, yaitu H1 sampai dengan H6. Semakin besar angkanya berarti semakin kecil headingnya. Nah, bisa kalian lihat di sini kan. Nah, ini semakin mengecil ya, H1 sampai H6 semakin mengecil. Terus di sini P itu adalah paragraf normal ya, teks atau teks biasa lah. Sebenarnya kan kalau kita nulis tanpa apa-apa kan juga jadi teks biasa. Kenapa harus pakai P atau heading? Nah, itu sebenarnya ada hubungannya nanti dengan SEO, Search Engine Optimization. Jadi gimana sih website kalian biar bisa terindeks Google, kalau di search itu muncul konten kalian. Nah, ini pengaruh dari heading dan juga teks-teks HTML, teks-teks semantik HTML. Karena kan Google itu kan pakai semacam yang namanya crawler atau bot. Yang bot itu biasanya bakal nyari tag-tag kayak gini. Yang menandakan kalau H1 kan paling gede nih, heading paling gede. Berarti ini judul utama, terus diikutin heading kedua. Judul paling subjudul terkecil kedua sampai dengan paragraf, teman-teman. Nah, ini contohnya H1, H2 dan P. Kita lihat tampilannya kayak gimana. Nah, kayak gini. Jadi H1 akan lebih besar daripada H2 dan untuk paragraf normal ya akan tampil seperti teks pada umumnya. Oke, terus itu adalah contoh penggunaan heading dan juga paragraf. Dan mungkin sedikit saya berikan contoh ya di website portofolio saya. Kalau kalian inspect websitenya, itu pasti yang judul besar itu pasti menggunakan heading. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini kan H1, berarti paling gede nih. Nah, ini pasti yang bawah ini P, paragraf. Nah, bener kan? Jadi penggunaan teksnya itu, tag-nya itu kayak gitu, teman-teman. Tergantung konten yang sebenarnya nggak harus, tapi itu namanya best practice gitu. Jadi kalian harus mengikuti best practice-nya seperti apa. Nggak bisa asal-asalan terserah kalian gitu. Oke, lalu kita lanjut ke teks lain. Ada gambar dan juga tautan. Gambar IMG dan juga tag hyperlink. Nah, ini apa sih fungsinya? Nah, kita langsung coba aja. Biar kita tahu, langsung kita coba. Oke, langsung kita hapus dulu. Kita buka teksnya, IMG. Nah, IMG ini punya dua
dua atribut utama teman-teman, SRC dan juga ALT. Apa sih SRC? Apa sih ALT? SRC itu source itu sumber gambarnya. Jadi kalau kita mau nampilin gambar kan kita harus punya gambar nih. Gambar yang mau ditampilin apa itu masuk ke SRC. Bentuknya ini URL ataupun path. Apa sih URL, apa itu path? Nah, setelah ini saya jelasin. Nah, kalau ALT ini adalah alternatif. Kalau gambar kalian error dan nggak tampil, ALT ini jadi apa namanya, alternatif yang bakal tampil selain gambar kalian. Misalkan gambar error, itu ya. Nah, ini kan nggak saya set nih. Ini harusnya nggak tampil nih. Nah, berarti akan tampil kayak gini. Jadi kayak teks keterangan gitu kalau gambarnya nggak tampil atau error. Nah, kita contohkan gimana sih nampilin gambar misalnya dari URL ya. Kita cari aja. Gambar. Nah, kita ambil linknya. Ya, salah guys. Image address. Nah, kita masukin linknya kayak gini. Lalu kita coba buka. Nah, gambarnya bakal tampil ya, teman-teman. Ini berlaku ke semua link yang ada di internet, tapi saran saya kalau kalian bikin suatu website itu jangan pakai link eksternal untuk gambar. Karena kan kita nggak tahu nih providernya siapa. Kalau misalkan dia websitenya down atau pindah alamat atau dihapus, berarti kan bakal error dong gambar kita. Nah, itu makanya kita harus pakai gambar lokal. Caranya gimana? Nah, best practice-nya itu kalian bikin folder aja dulu, namain aset atau terserah kalian, tapi best practice-nya adalah aset. Lalu kalian langsung taruh sini atau terserah atau bikin folder lagi, misalnya kalian mau kelompokin lagi jadi gambar, images misal. Nah, terus kalian masukin contoh gambar kalian. Misalnya, sebentar saya cariin dulu guys. Misalnya ini, kita masukin images. Nah, kita punya gambar orang ini nih. Gimana cara nampilinnya? Kalau tadi kan link tuh. Tinggal copy aja. Nah, kalau ini bedanya, kita pakai path. Jadi kita harus ngarah ke folder aset, image, dan juga ke gambarnya. Gimana caranya? Nah, arahin ke situ pertama itu pakai slash. Folder aset. Bener kan? Habis ini apa namanya root. Berarti kan kita ke folder aset dulu. Ke images, baru ke hero.png. Nah, biasanya kalau ada underline-nya gini harusnya path-nya benar, teman-teman. Dan ini juga berkat beberapa extension juga kalau bisa nampilin preview image yang ada di kiri nih. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah gambarnya berubah kan jadi orang ini tadi. Nah, itu berlaku semua ke semua tag yang menggunakan SRC atau source, teman-teman. Jadi itu adalah contoh untuk penggunaan gambar sendiri. Sebenarnya kan masih banyak tuh tag-tag gambar kayak width yang ngatur ukuran dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa kalian explore sendiri. Nah, ini bisa ngatur ukuran dari gambarnya. Karena mungkin rules pertama dari ngoding itu atau apa pemrograman itu jangan sekali-kali kalian menghafal sintaks ya, teman-teman. Karena itu nggak efisien, itu nggak, dan apa ya, nggak mungkin lah kalian menghafalkan sintaks. Masa kalian belajar, misalkan kalian belajar JavaScript, kalian hafalin semua sintaksnya, terus kalian mau ganti bahasa, terus kalian harus hafalin ulang, nggak mungkin kan. Jadi kalian cukup memahami aja cara-caranya, logika utamanya, cara berpikirnya gimana. Nah, itu nanti bisa kalian praktekin ke banyak bahasa lain. Oke, kita move ke contoh yang lain. Ini aku close dulu kali. Nah, ini adalah contoh. Nah, ya, selanjutnya adalah hyperlink ya. Kita kasih contoh hyperlink atau anchor. Hapus dulu. Nah, tadi kan SRC, sekarang adalah href ini, teman-teman. Bedanya SRC tadi kan yang dia itu ngerujuk ke suatu konten ya, kayak gambar dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau ini dia itu ngerujuk ke URL halaman lain atau website lain. Misalkan nih, saya mau kalau orang ini ngeklik ini, dia ngarah ke websiteku yang ini. Misal ya. Nah, muncul kayak gini. Nah, kalau kita klik, dia bakal ngarah ke link yang kita tuju itu.
Nah, tapi kan itu ke website eksternal ya. Gimana kalau kita pengen ngarahinnya ke website kita sendiri? Maksudnya di dalam satu website yang sama. Nah, misalkan kita punya 2 file. Kita contoh, kita taruh aja. Nah, kita mau arahin ke sini nih. Gimana caranya? Sama seperti SRC tadi, tinggal kita sebut path-nya. Karena kalau gambar tadi kan ada di dalam folder aset, berhubung link ini ada di eksternal, di luar, berarti langsung kita panggil aja link.html kayak gini. Nah, kalau kalian klik, nah dia akan pindah ke halaman HTML yang kita buat tadi, teman-teman. Nah, gitu contoh penggunaan image dan juga link ya. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya adalah list. Nah, list ini ada beberapa jenis UL dan juga OL. Bedanya gampang banget sebenarnya. UL berarti unordered atau enggak urut. OL berarti ordered atau urut. Bedanya kalau enggak urut dia bakal pakai bullet point, kalau urut dia pakai angka atau nomor gitu ya. Nah, kita langsung contohkan UL. Nah, ini adalah salah contoh dari list unordered. UL ini jenisnya tadi unordered, LI ini yang mendefinisikan listnya. Jadi tiap list itu harus di-wrap menggunakan LI ini, teman-teman. Misalkan kalian copy kayak gini, terus kita lihat hasilnya. Nah, unordered berarti kan poin. Kalau kita ubah jadi OL, maka kayak gimana? Nah, dia jadi angka kayak gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya ada jenis lain dari list itu. Ada yang namanya, saya agak lupa sih. Kita coba cek ya di dokumentasi list. Nah, ini ada order dan order. Nah, order list. Nah, ini ada beda lagi nih. Ada apa nih? DL, DT, DD. Nah, ini mungkin bisa kalian explore sendiri nanti, teman-teman. Karena emang sebanyak ini teks. Kalian bisa lihat kan teks-tagnya kayak gini. Apa ini ada types, atribut, dan lain-lain. Itu nggak mungkin kalian hafal. Jadi kalau kalian mau bikin sesuatu, itu kalian harus membudayakan untuk membaca dokumentasi. Ya mungkin tanya AI bisa, tapi ya usahakan kalian baca dulu dokumentasi kayak gini. Fungsinya DL ini buat apa, DT ini buat apa, dan lain sebagainya. Karena biasanya sih ya ini jarang digunakan ya. Yang sering itu ya UL sama OL itu tadi. Oke, kita lanjut ke tabel. Nah, ini tadi yang ditanyakannya. Nah, tabel ini cukup kompleks sebenarnya, teman-teman. Karena layoutnya itu banyak, jadi coba kita buat tabel. Apa teksnya tabel? Kita ketik aja tabel. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita coba lihat. Apakah muncul sesuatu? Wah, enggak dong. Ya, tabelnya belum jadi. Nah, untuk tabel sendiri itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk mendefinisikan tabel harus kalian wrap dengan tag tabel ini. Terus untuk mendeklarasikan kolom itu ada beberapa cara. Best practice-nya itu ada yang namanya T-head, tabel head, ada T-body, dan juga apa lu satunya? Aku lupa. T-foot. Nah, jadi ini heading tabelnya atau kolom paling atas, ini kolom paling bawah, dan ini isi dari body-nya. Biasanya sih kebanyakan dua aja, T-head sama T-body. Nah, ini juga belum menghasilkan apa-apa, teman-teman, karena kontennya belum ada. Nah, ini contohnya ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, T-head ini adalah tabel heading. Terus kita isi dengan yang namanya TR atau tabel row. TR ini yang mendefinisikan row dari tabel kita. Jadi row yang ke bawah itu. Nah, itu kita definisikan menggunakan TR. Jadi semakin banyak TR, maka tabelnya akan memanjang ke bawah gitu, teman-teman. Nah, contoh kita
kasih TR. Nah, di dalam TR itu harus ada yang namanya TD atau TH gini atau TD kayak gini ya. TH itu bedanya tabel header. TH itu cuma diaplikasikan pada T-head. Kalau T-body itu kalian pakainya TD, tabel data gitu ya. Nah, coba kita tampilin ini. Duh, kok nggak ada tabelnya, cuma tulisan gini. Nah, itu harus ada satu atribut lagi yang harus kita perhatikan di tabel. Namanya adalah border. Coba kita kasih border. Border 1 misalnya. Kita lihat. Nah, maka tabelnya akan memiliki border ya, teman-teman. Nah, itu kan tapi cuma headernya doang nih. Nah, kalau isinya gimana? Nah, itu kita buat di body dengan tag yang sama, TR, kayak gini. Tapi daripada menggunakan TH ini, kalian akan menggunakan TD. Nah, kayak gini. Ya, sebenarnya tampilannya nggak beda, nggak ada bedanya. Cuma bedanya untuk TH itu dia biasanya di teksnya bold, kayak gitu. Kalau TD itu teks biasa, gitu, teman. Ya, yang membedakan cuma kalau TD itu dia adalah header kayak gini. Kalau TH ya data, kalau TD itu data biasa, kalau TD itu header kayak gini, teman-teman. Nah, sebenarnya ada beberapa tag lagi yang perlu diperhatikan di tabel ini. Nah, saya kasih contoh, sebentar saya ambil dulu kodenya. Biar cepat. Nah, ada atribut lain yang mana di sini adalah row spawn. Ada call spawn juga. Nah, apa itu? Kita lihat apa yang terjadi di tabel. Tuh, tabelnya berubah tuh strukturnya. Yang ini jadi makan segini, yang ini jadi makan segini nih. Wah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat kodenya. Nah, ada yang namanya call span dan row span. Kalau call span, dia akan makan secara lurus. Jadi, data yang harusnya ada 3 kolom di sini, 1, 2, 3, itu jadi dimakan oleh keterangan ini aja. Itu kalau kita menggunakan call span ya. Nah, jadi kan harusnya kan TD-nya ada 3 nih. Nah, kalau kita pakai call span ya otomatis TD yang 2 harus kita hilangin. Soalnya kan kita mendeklarasikan TD ini sebagai 3 kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau row span ini ya bedanya dia ke atas dan ke bawah ya. Kalau ini kan tadi lurus kayak gini ya. Kalau row span itu kayak si Jakarta ini dia kan makan kolom ke atas sama bawah ini nih. Nah, itu kalau pakai row span. Nah, itu mungkin tabel yang cukup sederhana ya. Biasanya kan bisa tuh kompleks tabelnya. Kalau kalian mungkin bikin laporan keuangan, tabelnya kayak gimana, kalian bikin neraca, itu misalnya apa, itu kan beda lagi tuh tabelnya. Nah, itu kalian bisa mengkombinasikan row span dan call span kayak gitu. Oke, kita move ke teks lain. Mungkin kita percepat ya, teman-teman. Nah, ini bisa kalian baca-baca juga di sini. Nah, ada beberapa tag yang harus kalian perhatikan. Mungkin nggak secara kalau dia berdiri sendiri, dia nggak akan punya fungsi kayak div, section, dan HR. HR ini bukan human resource ya. Ini horizontal line ini. Nah, kalau kalian coba, misalnya kalian nampilin div, section, dan HR. Kalian isi ya. Nah, HR ini kalian notice kan dia kok nggak ada tutupnya, berarti dia termasuk jenis teks yang unpaired. Nah, kita lihat. Nah, sama kan tesnya ini nggak ada bedanya, section sama div. Jadi fungsinya apa sih? Nah, kalau kalian baca di sini, div itu cuma digunakan untuk membungkus elemen-elemen menjadi sebuah grup atau kontainer. Jadi cuma grouping aja. Mungkin di HTML kayak gini tuh masih nggak nampak fungsinya ya. Nggak kelihatan apa sih fungsinya div, nggak guna, tag kayak gini buat apa. Nah, nanti kalian bakal belajar lebih lanjut di study jam berikutnya terkait pengelompokan ini, karena div ini akan sangat bermanfaat kalau kalian udah mengerti CSS, teman-teman. Jadi kalian bisa nge-grouping konten dan menerapkan style di situ. Nah, kalau HR tadi kan cuma bikin ini aja, horizontal line ini. Nah, selanjutnya itu masih banyak lagi sebenarnya. Di sini saya kasih contoh aja untuk teks lain seperti audio dan juga video kayak gini misalnya. Jadi kalau sama kayak gambar tadi, kalau pakai src ya harus ngarah ke file audio kalian. Tapi bedanya tag-nya di sini adalah
kelebihan. Nah ini ada audio. Controls ini atribut yang menyatakan kontrol dari audionya ini kayak play dan lain sebagainya, sama halnya kayak yang video ini. Nah jadi kalian bisa lihat, bisa ngontrol videonya, bisa nampilin, ngatur ukurannya juga dan lain sebagainya. Ini mirip seperti tag image tadi teman-teman. Nah selanjutnya ada form. Ini sering banget dipakai biasanya buat website yang dinamis, ada suruh masukin form, nama, terutama login misalnya. Nah itu bisa pakai tag form ini, yang di dalamnya itu ada input, label, dan juga button. Biasanya itu paling minimal ada 3 ini. Jadi label itu yang label itu ini, nama ini. Jadi apa namanya ya? Nama formnya, nama inputannya itu label. Nah kalau tag input ini adalah isiannya. Jadi kita contohkan ya, misal untuk form ini, kita ambil dari sini. Nah ini jadi ini nama ini adalah untuk input ini. Jadi nama yang ada di sini, for nama ini harus sama dengan name yang ada pada input. Tapi kita nggak akan belajar terlalu detail tentang form ini karena ini jatuhnya nanti untuk ngirim request ke server. Kita untuk saat ini fokusnya ada di front end aja teman-teman. Nah jadi kita lanjut aja dulu. Nah kalian kan tadi udah belajar nih tabel pakai row colspan. Nah kalau bikin layout kayak gini gimana caranya? Ini kan biasanya kan website itu punya layout dasar gitu. Misal kita lihat website ini. Nah dia kan punya heading nih. Bisa kalian lihat misalnya ya. Nah ini ada konten utama di sini ada navigasi, terus di atas ada header. Biasanya paling enggak itu website itu punya struktur kayak gitu ya, website modern sekarang. Nah, kita coba kita praktekin buat konten sederhana, buat apa namanya, layout sederhana, tapi kita pakai HTML aja. Gimana sih caranya? Nah, kita coba. Oke, mungkin kita mulai dari fresh dulu, dari nol. Oke, nah pertama kita shift tanda seru buat buka formatnya. Kita namain misalnya judulnya layout. Nah, gimana cara bikin layout kayak gitu tadi? Nah, gampangnya itu ya berarti kita harus pakai tabel. Kalau pakai HTML ya, kita harus pakai tabel karena HTML nggak punya style buat bikin garis dan lain sebagainya. Jadi kita harus pakai tabel. Tapi nanti prakteknya ketika kalian udah belajar CSS ya, kalian nanti layoutnya beda lagi, nggak akan pakai tabel. Tapi untuk melatih layouting kita coba menggunakan tabel tadi. Kita buat tag label. Nah, kita analisis dulu. Berarti di sini butuh berapa kolom nih? Ada 3 ya ke bawah ini, 1, 2, 3. Website title, navigation content, sama footer. Berarti apa yang harus kita buat? Berhubung ini nggak ada tabel headingnya, berarti kita nggak pakai T-head ya. Kita pakai T-body bisa, atau bahkan langsung tabel row juga bisa. Misalnya di sini saya contohkan pakai tabel row. Langsung berarti kita butuh 3 kan. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita buat ini judul website title. Nah, kayak gimana tuh? Kita coba. Berarti apa setelah TR? Berarti TD ya, kayak gini. Kita tulis website title kayak gini ya. Kita lihat. Nah, udah muncul loh. Tapi tabelnya nggak ada nih. Gimana caranya? Ya kayak tadi, kita aktifin dulu yang namanya border ya. Nah, kita aktifin border 1. Nah, kalau kita lihat, maka dia akan muncul. Loh, tapi ini nggak full dong. Cuma segini doang. Gimana caranya? Nah, kita tambah lagi atribut yang namanya lebar width. Kayak gini, teman-teman. Kalian juga bisa tambah height sebenarnya, tapi kayak ini nggak usah. Nah, width ini 100% apa maksudnya? Nah, width 100% itu dia akan menyesuaikan 100% dari halaman konten yang ada di sini. Jadi kalau 100% ini kan berarti full nih. Kalau 50% berarti nanti bakal setengahnya. Tapi kalau kalian udah menguasai CSS, nanti kalian ngatur width-nya bakal menggunakan CSS gitu. Ini kan langsung teks dari tabelnya. Nah, setelah itu kita butuh apa?
Setelah itu berarti kita butuh navigation sama konten. Nah, gimana ini bikinnya? Kita kembali ke kode kita dulu. Berarti kan ini ada 2 nih. Yang di sini ada 2 TD, bakal ada 2 TD. Berarti otomatis kalau di sini 2 TD, kalau di sini ada 2 TD, bentar guys. Kalau di sini ada 2 TD dan yang lain 1, berarti kan kita harus pakai yang namanya call span, biar kolomnya ini makan 2 tempat gitu teman-teman. Jadi kita tambahin call span di sini 2. Nah, TD ini tadi kita isi navigasi kayak gini ya. Terus di sini kita isi konten. Nah, ini contohnya ya. Biar cepat kita pakai embed kayak gini. Nah, kita lihat. Nah, berarti udah sesuai ya, layoutnya kurang lebih kayak gini. Tapi ini mepet banget, gimana cara ngaturnya? Nah, itu bisa kalian atur sebenarnya menggunakan width kayak gini, pakai presentase kayak gini. Misalnya di sini ya. Kalian tuh misalnya kalian mau 30%. Terus kalian lihat. Nah, bakal berubah. Jadi itu cara menyesuaikannya. Lalu untuk tag terakhir, berarti kan kita lakukan hal yang sama kayak yang di atasnya. Kayak gini ya. Kita copy aja ke TR yang sini. Karena ini footer, berarti kita pakai teks biasa kayak gini. Nah, kalau kalian lihat, nah bakal jadi sesuai yang ada pada contoh ya. Ini layout sederhana banget. Nah, mungkin kalian bisa latihan ya guys terkait layouting ini. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa coba untuk membuat layout sesuai untuk website portofolio yang mau kalian buat, terserah mau kayak gimana. Nanti juga akan diberikan referensi. Mungkin kalian bisa untuk permulaan bisa mencontek salah satu dari layout ini misalnya. Kalau misalnya kalian nggak punya referensi ya, kalian bisa ambil aja ini deh, mau yang paling kiri nih. Kalian atur tabel tadi yang kayak gini nih, bisa bikin kayak gini tuh gimana? Butuh call span, row span, butuh dikasih heading dan lain-lain. Itu terserah kalian. Ya, untuk layoutnya itu usahakan kalian buat layout sesuai website yang akan kalian buat nantinya teman-teman. Jadi biar nggak kerja 2 kali gitu ya. Biar kalian udah punya gambaran. Misalnya kayak gini kan kira-kira berarti kita butuh heading nih. Berarti untuk ini kita butuh navigasi. Terus ada kontennya dibagi 2 nih. Nah kayak gitu kira-kira teman-teman. Nggak usah yang kompleks-kompleks, cukup sederhana aja kayak yang ada di contoh ini. Nah, mungkin itu aja untuk materi HTML basic kali ini. Untuk kurang lebihnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas materi yang udah disampaikan. Gimana teman-teman? Bisa ngikutin semua kan ya? Atau masih ada kesulitan nih? Oke, mungkin kalau ada yang masih dibingungin atau mau bertanya, akan dibuka sesi tanya jawab dulu. Jadi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, kemudian bisa bertanya. Silakan yang mau bertanya dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang ingin bertanya berarti ya. Sudah paham semua nih sepertinya. Penjelasannya sangat-sangat mudah dipahami. Oke. Oke, seperti yang sudah disampaikan juga, akan ada post test setelah ini. Jadi, teman-teman akan mengerjakan beberapa soal pakai quizzes juga. Bentar akan saya share screen. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Teman-teman bisa masuk ya untuk mengerjakan post test. Linknya juga sudah saya kirimkan di grup.
dan juga di ayo masuk. Nanti yang nilai paling tinggi juga akan dapat hadiah nih. Oke, udah ada 7 peserta. Apakah Van akan kembali menjadi juara 1? Harusnya setelah ini pada bisa ngerjain semua nih. Sekarang pintar-pintaran pakai ability. Oke, udah ada 14 peserta. Ayo yang lain bisa masuk. Bisa masuk. Udah ada 18 peserta. Ayo yang lain gimana? Udah masuk semua? Yang belum masuk mungkin bisa angkat tangan biar bisa langsung dimulai kalau udah masuk semua. Berarti udah masuk semua ya? Udah gimana? Dari 25 peserta berarti. Baru 19. Ayo kurang 6 lagi. Oke, udah semua. Kita akan mulai aja berarti ya. Oke, akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Pengerjaannya kurang lebih sama ya, sekitar. Oke, kita lihat di sini. Oke, sekarang wow, sangat-sangat ketat ya. Oke, di sini ada Aaron Pramana, ada Timothy Ronald, ada Van. Wah, belum salah sama sekali nih ya. Oke, Aaron Pramana berada di peringkat pertama. Wah, ini nilainya pada bagus-bagus ya. Kita sampai jam 14.52. Sorry, 57 bisa atau 58? 14.58 ya. Selamat mengerjakan, silakan. Oke, langsung kita ada CSS di peringkat pertama. Waduh.
Oke, CSS berada di peringkat pertama dengan total 8.450 poin. Wah, Van masih belum salah sama sekarang ya, masih ada kesempatan. Oke, Van berada di peringkat pertama. Rio Ramadan berada di peringkat kedua. Ayo guys, 1 menit lagi, 2 menit lagi. Oke, udah hampir banyak selesai semua nih. 1 menit lagi. Waduh, ini di sini Rio Ramadan sepertinya benar semua dan Van salah satu, tapi Van berada di peringkat pertama. Satu menit lagi guys, 30 detik lagi. Oke, sudah 14.58 dan akan ditutup. Sudah selesai semua. Oke, di peringkat ketiga ada Juan, peringkat kedua ada Van, dan peringkat pertama ada Timothy Ronald. Waduh. Oke. Mungkin di sini Timothy Ronald, siapa Timothy Ronald? Bisa menyampaikan sepatah dua kata? Berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Silakan. Siapa nih Timothy Ronald? Oh sorry, tadi Van ya. Van berarti Van yang juara satu. Silakan. Tadi Van berarti di pretest dan post-test berhasil juara satu ya. Mungkin bisa kasih sepatah dua kata. Van. Siapa Van? Ahmad Arfani. Oke, silakan. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan. Gimana sih bisa sampai juara terus-terus gitu? Mungkin bisa diperbanyak literasinya ya, kalau soal codingan begini. Oke, siap. Itu aja, ada lagi? Semangat belajarnya. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya yang udah mengikuti sepanjang rangkaian study jam pertama dari web development. Selanjutnya akan memasuki sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang nggak berhalangan bisa on cam untuk kita bisa lakukan sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Mungkin bisa gaya pose GDGOC juga ya. Pose GDGOC gini tangannya ya. Oke. Gimana? Apa sudah? Oke, terima kasih semuanya. Nanti akan ada study jam berikutnya, yaitu besok jam yang sama, jam 1.30. Untuk pemberitaan selanjutnya dan lebih jelasnya juga akan dibagikan melalui grup WhatsApp.
Jadi pastiin teman-teman udah masuk semua di grup WhatsApp-nya. Oke, mungkin sekian study jam dari pertama dari divisi web development. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.